Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD sebagai dosen mata kuliah Organizational Behavior. Perkenalkan, nama saya Giga Diatama Atmaja. Izin untuk mempresentasikan ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh konflik dalam suatu organisasi. Nah, di sini saya mengambil perusahaan dari Dell. Saya jelaskan bagaimana bisa terjadi, apa dampaknya, dan bagaimana cara untuk menangani permasalahan tersebut. Nah, gambaran awal Dell ini adalah Dell Technologies adalah suatu perusahaan teknologi multinasional terkemuka yang dikenal luas sebagai penyedia solusi perangkat kelas dan lunak yang komprehensif untuk individu. Dell ini didirikan oleh Michael Dell tahun 1984. Perusahaan ini telah tumbuh menjadi pemain kunci dan industri komputerisasi, penyimpanan, komputasi, penyimpanan data, perangkat jenis layanan IT, dan keamanan cyber. Dengan fokus kuat pada inovasi dan kemampuan untuk menyesuaikan produk sesuai dengan kondisi terkini dan keinginan pelanggan, Dell terus menjadi pilihan utama bagi banyak konsumen dan bisnis yang mencari teknologi andal dan performa tinggi untuk mendukung operasionalnya. Saat ini perusahaan ini menghadapi konflik signifikan antara Departemen Pemasaran dan Departemen Pengembangan Produk. Kedua departemen ini memiliki visi dan prioritas yang berbeda. Namun mengenai arah strategi perusahaan, terutama dalam hal alokasi anggaran untuk pengembangan produk baru versus kampanye pemasaran produk yang sudah ada. Berikut adalah deskripsi dari konflik yang dihadapi dari Dell. Yang pertama, Departemen Pengembangan Produk menginginkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk research and development, produk-produk baru, produk-produk inovatif baru. Mereka percaya bahwa inovasi adalah pesan kunci untuk tetap kompetitif di pasar yang cepat berubah. Mereka juga merasa bahwa pemasaran kurang efektif untuk menjual produk-produk unggulan yang sudah dikembangkan. Dari Departemen Pemasaran mempunyai pendapat bahwa investasi yang lebih besar harus difokuskan pada kampanye pemasaran yang agresif untuk meningkatkan penjualan produk-produk yang sudah ada, serta pengembangan merek perusahaan. Jadi, Departemen Pemasaran merasa bahwa Departemen Pengembangan Produk terlalu fokus pada fitur-fitur teknis yang tidak selalu dipahami dan diinginkan oleh pasar, sehingga produk-produk baru seringkali terlambat diluncurkan atau tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Mengapa konflik ini dapat terjadi? Ini akan saya jabarkan berdasarkan teori perilaku organisasi. Yang pertama, keterbatasan sumber daya alam. Anggaran perusahaan adalah sumber daya yang terbatas. Baik Departemen Pemasaran atau Departemen Pengembangan Produk membutuhkan sebagian besar anggaran untuk mencapai tujuan masing-masing. Keterbatasan ini menciptakan persaingan persepsi bahwa keuntungan satu departemen berarti kerugian bagi departemen lain. Selanjutnya adalah perbedaan tujuan dan kepentingan. Meskipun tujuan akhir keduanya adalah kesuksesan perusahaan, namun untuk mencapai tujuan mereka adalah berbeda. Departemen Pengembangan Produk fokus pada inovasi dan teknologi, sementara pemasaran fokus pada pangsa pasar dan penjualan. Perbedaan prioritas ini menyebabkan konflik dalam pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya adalah interdependensi tugas. Jadi kedua departemen sangat bergantung satu sama lain. Produk yang dikembangkan oleh satu departemen harus dipasarkan oleh departemen lain agar sukses. Kegagalan atau keberhasilan satu departemen akan mempengaruhi kinerja departemen lainnya. Dan perbedaan tentang bagaimana interdependensi ini harus dikelola dan dapat memicu konflik. Selanjutnya adalah perbedaan persepsi dan nilai. Perception and value differences. Masing-masing departemen memiliki perspektif yang berbeda tentang apa yang paling penting bagi perusahaan. Departemen Pengembangan Produk mungkin menganggap nilai teknis sebagai yang utama, namun Departemen Pemasaran menekankan daya tarik konsumen. Perbedaan ini menyebabkan kesalahpahaman dan penilaian yang bias terhadap kontribusi dari departemen yang lain. Selanjutnya adalah komunikasi yang buruk. Kurangnya komunikasi yang efektif dan terbuka antara kedua departemen akan memperburuk konflik. Asumsi, rumor, dan kurangnya pemahaman tentang tantangan dunia dan tujuan masing-masing pihak dapat memperkuat persepsi negatif.
Selanjutnya ada ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Mungkin ada tumpang tindih atau ketidakjelasan peran dan tanggung jawab terkait dengan peluncuran produk atau strategi pasar. Ini memicu perebutan kekuasaan, dominasi, dan keputusan tertentu. Dampak konflik yang terjadi yang pertama, ketika sebuah konflik terjadi pasti menimbulkan dampak yang negatif. Contohnya yang pertama adalah menurunnya produktivitas dan efisiensi. Waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk pekerjaan dialihkan ke perbedaan dan konflik. Proyek-proyek mungkin tertunda dan keputusan menjadi lambat. Selanjutnya adalah penurunan moral karyawan. Lingkungan kerja yang tegang dan tidak menyenangkan, karyawan mungkin merasa stres, frustasi, atau demotivasi yang dapat menyebabkan penurunan kinerja, bahkan tingkat turnover yang menjadi lebih tinggi. Selanjutnya adalah kualitas keputusan yang buruk. Keputusan penting mungkin dibuat berdasarkan emosi atau kepentingan kelompok, bukan berdasarkan data atau analisis objektif terbaik untuk perusahaan. Selanjutnya adalah terhambatnya inovasi dan kolaborasi. Ketidakpercayaan atau departemen menghambat berbagai ide, informasi, dan sumber daya yang esensial untuk inovasi dan penyelesaian masalah yang kompleks. Selanjutnya adalah kerugian finansial. Proyek yang tertunda, proyek yang tidak sesuai pasar, atau kampanye pemasaran tidak efektif dapat mengakibatkan kerugian pendapatan atau peningkatan biaya. Selanjutnya adalah reputasi perusahaan rusak. Jika konflik internal bocor keluar, ini dapat merusak citra perusahaan di mata klien, investor, dan talenta potensial. Berikut ini adalah cara menangani konflik berdasarkan teori perilaku organisasi. Penanganan konflik harus dilakukan secara komprehensif dengan fokus pada akar permasalahan dan pengembangan hubungan yang produktif. Yang pertama dapat melalui mediasi dan negosiasi. Mediasi ini melibatkan pihak ketiga. Jadi apabila ada dua kubu yang saling berdebat, maka dengan menghadirkan pihak ketiga yang netral, misalkan untuk dalam kasus ini dapat melibatkan manajer senior dari departemen lain, konsultan eksternal, atau bagian kepegawaian untuk memfasilitasi diskusi. Mediator harus mampu membantu kedua belah pihak mengidentifikasi kepentingan bersama, bukan hanya posisi yang dipertahankan. Selanjutnya adalah negosiasi atau negosiasi kolaboratif atau integratif. Ini fokus mencari solusi dari win-win. Solusi secara win-win solution di mana kedua belah pihak dapat mencapai tujuan mereka sebagian atau sepenuhnya daripada mencapai solusi win-lose yang melibatkan kegiatan ini melibatkan pertukaran informasi, identifikasi masalah inti, dan pencarian opsi secara kreatif. Selanjutnya adalah peningkatan komunikasi. Yang pertama dapat dilakukan dengan pertemuan bersama regulasi. Jadi mengadakan pertemuan rutin antar kepala departemen dan tim kunci dari kedua belah pihak untuk membahas kemajuan, tantangan, dan tujuan. Ini dapat membantu membangun pemahaman dan empati. Selanjutnya adalah mekanisme umpan balik terbuka. Mendorong umpan balik konstruktif dan terbuka, menciptakan saluran komunikasi yang aman di mana kekhawatiran dapat diungkapkan tanpa rasa takut. Selanjutnya adalah pembentukan tim lintas fungsi atau cross-functional team. Membentuk tim yang terdiri dari beberapa anggota dari berbagai departemen yang berbeda untuk mengerjakan proyek bersama. Ini ada sedikit unsur pemaksaan untuk kolaborasi sehingga dapat membangun pemahaman tentang perspektif lain dan memecah ego sektoral. Selanjutnya adalah penetapan tujuan subordinat. Jadi mengidentifikasi dan komunikasi tujuan lebih besar memerlukan kerjasama dari kedua departemen untuk mencapainya. Misalkan menjadi pemimpin pasar dalam beberapa kategori produk atau meningkatkan pangsa pasar sebesar beberapa persen dalam 2 tahun. Nah, tujuan ini akan lebih besar daripada kepentingan individu dari beberapa departemen itu. Selanjutnya adalah restrukturisasi atau penjelasan peran. Kita harus meninjau kembali kejelasan peran, klasifikasi, tanggung jawab atau batasan wewenang dari masing-masing departemen, terutama di area yang sering terjadi tumpang tindih atau ambiguitas. Ini dapat mengurangi gesekan. Selanjutnya, dapat mempertimbangkan penyesuaian struktur organisasi jika dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dan mengurangi titik-titik konflik. Selanjutnya adalah pelatihan keterampilan konflik.
Jadi, memberikan pelatihan kepada manajer dan karyawan tentang keterampilan manajemen konflik seperti mendengarkan secara aktif, empati, negosiasi, dan mencari resolusi dari masalah. Selanjutnya adalah alokasi sumber daya yang adil dan transparan. Jadi membuat proses alokasi anggaran dan sumber daya yang lebih transparan dan berdasarkan kriteria objektif yang disepakati bersama. Bisa melibatkan perwakilan dari dua departemen dalam proses pengambilan keputusan ini. Selanjutnya adalah pendekatan kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin sebagai model peran. Manajemen puncak harus menunjukkan perilaku kolaboratif dan resolusi konflik yang konstruktif. Setelah itu ada otoritas formal. Dalam beberapa kasus, manajemen puncak mungkin perlu mengambil keputusan otoritatif untuk mengalokasikan sumber daya atau menyelesaikan perselisihan jika negosiasi tidak berhasil. Namun ini harus menjadi pilihan terakhir setelah upaya kolaborasi itu tidak berhasil. Jadi dengan menerapkan strategi-strategi ini secara sistematis dan komprehensif, organisasi dapat mengubah konflik yang merusak menjadi peluang untuk pertumbuhan, inovasi, dan meningkatkan kinerja. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.